Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 10, Ibu ucapkan selamat bergabung di SMA Candi Mas Pancasari. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring oleh setiap guru. Pada video pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia secara bertahap. Jadi, kalian tetap simak dan tonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian untuk lebih mudah memahami materi bahasa Indonesia yang ada di LKS. Sebelum lanjut, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Jadi kalian bisa lihat biodata Ibu. Nama Ibu itu adalah Kadek Ria Aryastini. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Ria. Alamat Ibu itu Desa Sawan, Dusun Kanginan. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di SMA Candi Mas Pancasari, Ibu mengajar Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Oke, lanjut. Nah, adapun yang Ibu akan jelaskan pada video pembelajaran ini, yang pertama yaitu tentang kompetensi dasar. Pengertian teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, dan apa saja kaidah teks laporan hasil observasi. Baiklah, yang pertama itu ada kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kalian miliki. Yang pertama itu adalah kalian bisa memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, 4.1 itu keterampilan. Kalian dapat menginterpretasi makna teks hasil laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan. Oke, pada video pembelajaran hari ini itu kalian belajar tentang teks laporan hasil observasi. Lalu apa itu teks laporan hasil observasi? Apakah kalian mengetahuinya? Ada kata teks, kemudian ada kata laporan, dan yang paling terpenting itu ada kata observasi. Apakah menurut kalian observasi itu melihat atau mengamati, mencermati, atau ada yang mengatakan bahwa observasi itu mendengar? Apakah observasi itu memahami atau observasi itu merasakan? Jadi kata observasi dalam KBBI, kalian tahu KBBI? KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata observasi itu adalah peninjauan secara cermat. Ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau peninjauan secara cermat. Jadi teks laporan hasil observasi ini itu bisa juga disebut dengan teks klasifikasi. Karena apa? Karena dalam teks observasi ini juga memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Oke, untuk lebih paham silakan kalian cermati bertahap ya. Oke. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini disusun dari beberapa bagian yang setiap bagiannya itu memiliki isi yang berbeda-beda. Jadi bagian-bagian tersebut itulah yang disebut dengan struktur teks. Jadi bagian ini yang mencirikan teks laporan hasil observasi.
Yang pertama, dalam struktur teks laporan hasil observasi, yang pertama itu ada definisi umum atau pernyataan umum. Nah, kalian silakan dibaca. Apa sih definisi umum itu? Nah, definisi umum itu adalah memberikan kalau dalam paragraf itu ini adalah pembukaannya. Jadi pada bagian paragraf ini itu kalian biasanya memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum terkait objek yang kalian observasi, sehingga pembaca lebih paham terkait apa sih yang akan kalian bahas. Misalnya secara umum, pernyataan umum itu berisi informasi, misalnya nama Latin, asal-usul, kemudian kelas, informasi tambahan tentang hal yang akan kalian laporkan. Kemudian yang kedua itu pada paragraf kedua, kalian bisa menuliskan deskripsi bagian. Nah, pada bagian kedua atau paragraf kedua, oke lanjut ya. Kemudian pada paragraf kedua atau struktur kedua itu ada deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek yang kalian observasi. Untuk contoh objek observasi yaitu minuman kemasan. Penulis dapat mencantumkan jenis-jenis minuman kemasan yang beredar di Indonesia. Kemudian apa saja sih kandungan dari masing-masing minuman itu, kemudian serta pengetahuan tentang bahaya atau zat-zat tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada struktur ketiga itu ada deskripsi manfaat. Nah, pada bagian ini kalian diberi ruang untuk menjelaskan manfaat apa saja sih dari objek observasi ataupun hasil observasi yang dilakukan bagi pembaca. Nah, dalam contoh observasi mengenai minuman kemasan, pembaca dapat mengambil manfaat berupa pengetahuan terkait minuman kemasan untuk kemudian menentukan apakah itu bermanfaat atau justru berbahaya. Jadi dalam struktur teks laporan hasil observasi ini, deskripsi manfaat itu bisa kalian gunakan sebagai kesimpulannya. Jadi untuk lebih memahami apa sih teks lapor hasil observasi itu, kalian simak contoh yang akan Ibu berikan ini. Jadi Ibu akan memberikan contoh singkat tentang teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu mengambil judul tentang sampah. Nah, di sini ada gambar sampah. Ketika kalian melihat sampah, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang perlu kalian amati dari sampah itu? Kemudian seperti strukturnya, itu kalian jelaskan di pernyataan umum itu apa sih itu sampah. Kemudian apa saja jenis sampah menurut sifatnya misalnya. Nah, ini contohnya. Jadi di paragraf pertama, di kalimat pertama sekali, ciri teks laporan hasil observasi itu adalah ada kalimat definisi, yaitu pengertian sampah. Itu jadi kalian tuliskan itu. Kemudian sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Jadi kalian tuliskan pernyataan umum atau informasi umum tentang sampah dulu. Kemudian di kalimat terakhir paragraf pertama itu ada klasifikasinya ya. Berdasarkan sifatnya sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Itu adalah pernyataan umum atau klasifikasi atau jenisnya. Nah, di paragraf 2, tadi di paragraf pertama kan kalian sudah menjelaskan sampah itu dibagi misalnya dua jenis berdasarkan sifatnya. Nah, pertama itu ada sampah di organik. Di struktur kedua atau deskripsi bagian itu kalian menjelaskan apa itu sampah organik. Oke, lanjut. Untuk pada bagian kedua itu ada
deskripsi bagian. Jadi kalian menjelaskan tentang apa sih itu sampah organik dan bagaimana contohnya. Kemudian kalian tuliskan atau boleh dijadikan satu paragraf, tapi lebih bagusnya itu bedakan. Jadi ada deskripsi bagian kedua, yaitu kalian menjelaskan tentang sampah anorganik ya. Kemudian pada bagian ketiga itu kalian jelaskan apa saja contoh sampah anorganik itu. Nah, pada bagian struktur keempat, jadi keempat ini yang terakhir, atau bisa kalian sebut itu kesimpulannya. Di bagian akhir ini kalian tuliskan deskripsi manfaatnya. Jadi dari sampah organik dan sampah anorganik itu apa sih, apakah ada manfaatnya, apakah sampah itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalian jelaskan di bagian terakhir. Nah, ini dia hasil analisis. Jadi ini contoh ini Ibu ambil dari salah satu contoh yang ada di internet. Jadi ini Ibu analisis. Jadi judulnya itu sampah. Kemudian pada paragraf pertama, bagian pertama itu ada pernyataan umum atau definisi umum. Itu ya sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian pada deskripsi bagian pertama itu ada kalian menjelaskan tentang sampah organik. Itu berarti pada termasuk struktur deskripsi bagian pertama. Kemudian di sampah anorganik itu termasuk deskripsi bagian kedua. Dan paragraf terakhir itu disebut dengan deskripsi manfaat. Nah, salah satu yang mencirikan bahwa itu adalah teks laporan hasil observasi, yang pertama itu adalah dimulai dengan kalimat definisi seperti yang Ibu jelaskan. Misalnya pengertian tentang sampah, itu disebut dengan kalimat definisi. Kemudian harus mengandung fakta ya. Jadi hasil observasi yang kalian lakukan atau pengamatan yang kalian lakukan itu harus fakta nyata ya, dan terbukti kebenarannya. Itu disebut fakta. Artinya tidak menggunakan pemikiran sendiri. Kemudian bersifat objektif. Objektif berarti harus sesuai kebenarannya. Ciri teks laporan hasil observasi atau LHO ya. Jadi ada ciri yang menyatakan bahwa ini adalah laporan hasil observasi. Jadi yang pertama itu dimulai teks laporan hasil observasi ini biasanya dimulai dengan kalimat definisi. Jadi seperti contoh yang Ibu berikan tadi, jadi kalian ada kalimat definisi atau pengertian tentang sampah, itu disebut dengan kalimat definisi. Kemudian kedua itu ya harus mengandung fakta ya, berarti fakta itu sudah terbukti kebenarannya ya. Kemudian teks laporan hasil observasi itu juga bersifat objektif, berarti sesuai dengan keadaannya. Nah, kemudian ketika kalian menulis laporan hasil observasi itu harus ditulis sempurna dan lengkap. Ya, jadi apa sih pengertian sampah, kemudian jenisnya apa, manfaatnya apa. Itu ciri keempat. Kemudian laporan hasil observasi itu biasanya tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalian tidak melebih-lebihkan di sana.
Nah, pada teks laporan hasil observasi ini juga ada unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaannya. Yang pertama itu ada kalimat definisi, kemudian ada frasa, kemudian ada afiksasi, ada rujukan kata, kalimat kompleks, dan kalimat simpleks. Oke, untuk unsur atau kaidah kebahasaan itu akan Ibu jelaskan ke video selanjutnya ya. Jadi kalian pada video ini kalian hanya memahami dulu apa sih observasi, kemudian apa saja strukturnya, kemudian dalam struktur itu apa yang perlu kalian jelaskan, dan kalian juga harus mengetahui apa saja contoh teks laporan hasil observasi. Dan oke, sekian video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam video ini masih ada yang kurang dan pengucapan yang salah. Dan Ibu tutup dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat belajar.